Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban, yang insyaallah besok malam itu kita sudah mulai melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih bersama. Bulan Ramadan adalah bulan yang identik, karena memang penyebutannya di dalam Al-Quran disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. As-Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki Al-Husaini menyebutkan di dalam kitabnya tentang mazaya wa fadail wa khususiyatul Quran. Di antara keutamaan kemuliaan Al-Quran yang pertama adalah at-ta'abbud bi tilawati. Membacanya, sekedar membaca itu mendapatkan pahala. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam ayat Al-Quran, falahu bihi asyru hasanat, maka satu huruf itu dinilai dengan 10 kebaikan. Wa ana la aqulu alif lam mim harfun, walakinna alifun harfun, wal lamu harfun, wa mimu harfun. Saya tak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Sehingga kalau ada orang membaca alif lam mim saja, itu dia sudah mendapatkan 30 kebaikan, dapat 30 pahala. Apalagi kalau dibaca di dalam bulan Ramadan, yang mana nanti hadisnya kalau bulan Ramadan itu setiap kebaikan dikali lagi dengan 10 kali lipat. Sekedar membacanya saja Al-Quran itu, meskipun tanpa paham, tanpa kita mengerti, karena 30 juz kalau dibaca semua itu kemungkinan ada ayat yang kita tidak ngerti apa maksud ayatnya. Meskipun tidak ngerti tetap dapat paham. Apalagi kalau bacanya sambil memahami, membacanya diiringi dengan pemahaman. Lebih hebat lagi, bukan cuma sekedar paham, tapi mengamalkan isi daripada Al-Quran tersebut. Itu yang pertama, at-ta'abbud bi tilawati. Al-Quran itu sekedar membacanya saja bernilai ibadah. Lain dengan berita, lain dengan bacaan-bacaan yang lain yang kalau dibaca tidak bernilai pahala. Yang kedua, syafi'an li ashabih. Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi para pembacanya, bagi para penghafalnya, bagi para pengkajinya. Maka duduk di sini dari mulai azan zuhur sampai kemudian nanti menjelang sholat, sampai kemudian kita sholat berjamaah, sembari mengkaji ayat Al-Quran. Itu Al-Quran juga nanti akan menolong kita. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, yaji'ul Quran yaumal qiyamah karrajulus safa yaqulu hal ta'rifuni.
Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Kemudian dia bertanya, apakah engkau tahu siapa saya? Menyerupai seorang laki-laki. Kemudian dia bertanya, apakah engkau tahu siapa saya? Apa kata Al-Quran? Ana alladzi ashartu lailuka wa azmatu naharuka. Sayalah dulu yang membuat engkau terjaga di malam hari, membuat engkau terbangun, membuat istirahatmu kurang di malam hari. Sayalah yang membuat engkau dulu haus di tengah hari. Apalagi nanti Ramadan. Ramadan itu kalau kita baca Quran haus gitu. Makin banyak yang kita cakap makin haus gitu. Makin banyak kita mengeluarkan suara makin haus gitu. Tapi meskipun haus sekalipun tidak kemudian menjadikan kita tidak membaca Al-Quran itu. Kita bela-belain. Haus-haus enggak apa-apa. Yang penting Al-Quran tetap dibaca. Maka pada hari kiamat nanti Al-Quran itu juga kemudian akan berkata, dulu kamu haus gara-gara saya kan? Dulu istirahatmu kurang di malam hari, terbangun gara-gara saya kan? Maka sebagaimana engkau dulu membela saya, hari ini saya pun akan membela kamu. Itu kalau kita bela-belain untuk Al-Quran. Tapi kalau kita tidak membela Al-Quran, Al-Quran itu akan menjadi penghujat kita nanti pada hari kiamat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, la yas'amu qari'u. Orang yang membaca Al-Quran itu tidak akan pernah bosan. Buktinya kita setiap sholat membaca Al-Fatihah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qobliyah, ba'diyah. Itu meskipun Al-Fatihah itu sering dibaca, nggak ada kemudian bosan ya aku baca Fatihah, tidak. Meskipun surat Al-Ikhlas itu, saya yakin surat Al-Ikhlas ini surat yang populer, yang sering dibaca sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Nanti sholat ba'diyah Al-Ikhlas. Meskipun sering dibaca, nggak ada kemudian bosan, itu nggak ada. Ngapa? Begitulah bentuk mukjizat daripada Al-Quran. Lain dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab yang lain, apalagi berita tentang kejadian, itu sekali dibaca sudah selesai. Contoh, ada berita kebakaran, tapi beritanya tahun 2023. Ya nggak mau lagi kita bacanya. Ngapa? Gawelah sudah. Ada berita tentang kebanjiran, pas dilihat kapan beritanya, tahun 2000. Ya sudah selesai, habis. Tapi Al-Quran sebagai bentuk mu'jizatun baqiyatun ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat dibaca tak akan pernah bosan. Sampai hari kiamat bahkan satu huruf pun tidak akan pernah ada yang berubah daripada Al-Quran. Berbeda dengan mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi yang dulu, yang habis ditelan oleh masa. Adapun Al-Quran, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terus abadi sampai hari kiamat nanti, selama dunia ini masih ada. Kemudian syarafu hamil, orang itu akan mulia karena Al-Quran. Tidak usahlah dia hafal 30 juz. Di kita di Indonesia ini kalau ada yang hafal juz 30 pun itu sudah dimuliakan insyaallah. Wa qala alaihi salatu wassalamu min ta'zimi jalalillah ikramus salasa. Di antara cara mengagungkan Allah itu memuliakan yang tiga. Apa yang tiga itu? Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Maka kita menghormati pemimpin yang adil. Tapi kalau pemimpin yang tidak adil, para pemangku jabatan yang tidak adil, maka kita tidak perlu untuk menghormatinya. Sudah bagus-bagus dikasih jabatan tinggi, direktur,
ngoplos minyak itu nggak apa-apa, nggak dihormati nggak apa-apa. Capek-capek beli pertama isinya pertalit juga, ya kan? Pemangku jabatan yang seperti itu menyalahgunakan jabatannya, tidak dihormati tidak apa-apa. Katanya 7, tiba-tiba 9, tiba-tiba nanti nambah lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, imamun adilun, pemimpin yang adil, pemangku jabatan yang adil, yang amanah, wajib kita hormati. Asyaibatul muslim, orang tua yang sampai sekarang masih memeluk agama Islam. Wahamilul Quran, dan orang-orang yang ada di dalam dirinya ilmu Al-Quran, cara membacanya, dia menghafalnya, cara mengkajinya, dan apapun bentuk cabang daripada ilmu Al-Quran tersebut. Dan yang terakhir, di antara keutamaan Al-Quran adalah at-tabarruk bil Quran. Kita bisa mengambil keberkahan daripada Al-Quran. Al-Quran itu bisa kita ambil berkah daripadanya. Contoh, kalau ada orang yang kesurupan, itu biasanya yang dibacakan adalah ayat Al-Quran. Bisa kita bacakan surat Was-Saffati Saffa, bacakan Al-Fatihah, bacakan kemudian Quran surat As-Saffat. Atau di antara apa yang diajarkan oleh para ulama, ini kalau simpen aja dulu. Kalau misalkan nanti ada yang kesurupan, ustadz yang ngeluarin jinnya belum datang, masih jauh, masih di Rupin misalnya, maka boleh diazankan 7 kali di kuping sebelah kanan. Azankan, karena azan itu bisa membakar setan. Azankan 7 kali. Kalau sudah, dibacakan Al-Fatihah, lagi-lagi Al-Quran, dibacakan Al-Fatihah, kemudian mu'awwidatan itu 2 kul yang paling ujung itu, kul a'udzu birabbil falaq sama kul a'udzu birabbil. Itulah Al-Quran, bisa mengambil keberkahan daripada. Sedangkan Ikrimah bin Abu Jahal, anak daripada Abu Jahal, adalah seorang panglima besar, seseorang yang mempunyai kontribusi dalam agama. Bapaknya jahat, anaknya baik, namanya Ikrimah. Dia ambil mushaf, kemudian dia letakkan di kepalanya, dia katakan hadza kalamu rabbi, hadza kalamu rabbi. Ini adalah perkataan, ini adalah firman Tuhanku. Ngampuk, ngambil berkah dari Al-Quran itu. Jadi tidak apa-apa kita taruh Al-Quran di hidung, kita cium, tidak apa-apa. Nyium Al-Quran tidak salah, tidak. Nyium Al-Quran lantak di kepala, mengambil keberkahan daripada Al-Quran. Itulah diantara, itu hanya diantaranya saja yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya. Kalau mau disebut semua tentu banyak sekali keutamaan dan kemuliaannya, akan tetapi penulis hanya menulis sebagian saja. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.